Shalom, selamat hari Sabat. Selamat kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Sekolah Sabat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi ini kita sudah memasuki pelajaran yang keempat daripada kuartal yang keempat ini juga. Pada pagi ini saya bersama-sama dengan dua elder yang merupakan narasumber kita. Di sebelah kiri saya, Elder Robit. Apa kabar Elder Robit? Luar biasa Elder, bagus. Terima kasih. Dan di sebelah kanan saya Elder Robot. Apa kabar Elder Robot? Puji Tuhan, terima kasih, sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena tidak henti-henti Dia menggunakan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam membantu pelayanan dalam perbincangan pelajaran Sekolah Sabat ini. Dan sebelum kita pergi jauh di dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat pada kali ini, saya dengan sukacita mempersilakan Elder Robert membacakan ayat inti dan seterusnya, membawa di dalam doa pembukaan. Silakan Elder Robert. Terima kasih Elder Ronald, selamat hari Sabat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Terpujilah namamu di atas takhta kerajaan surga. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur di hadirat-Mu. Sebab Engkau sudah berserta dengan kami. Bersama-sama dengan kami di dalam pelajaran Sekolah Sabat ini. Kiranya Roh Al-Kudus Tuhan terus bersama dengan kami. Supaya apa yang kami pelajari hari ini, kami dapat kongsikan dengan rekan kami. Walaupun di mana saja mereka berada. Dan inilah menjadi kekuatan kami, bekalan kami, sementara kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Elder Robert yang sudah melayangkan doa untuk doa pembukaan pembelajaran kita. Tajuk pelajaran Sekolah Sabat pelajaran yang keempat, kalau menurut buku pelajaran Sekolah Sabat, dikatakan mata Tuhan, pandangan dunia, Alkitab. Tetapi setelah kita mempelajari keseluruhan, mungkin dia lebih dimengerti sekiranya kalau tajuk itu dikatakan seperti penglihatan Tuhan, pandangan Alkitabiah tentang dunia kita. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan, pelajaran kita pada kali ini intipatinya kita boleh lihat dalam 3 perkara penting. Yang pertama ialah kita membicarakan tentang kewujudan dunia dari sudut pandang orang-orang bijaksana, Elder Robert. Dari sudut pandang profesor ataupun orang-orang yang bijak pandai. Kemudian yang kedua kita melihat dari sudut pandang Alkitab itu sendiri. Bagaimana kewujudan dunia ini. Kemudian yang ketiga kita mempelajari tentang siapakah Tuhan yang kita sembah pada kali ini. Nah, amat penting sekali untuk kita mengetahui perkara yang sebenar tentang kewujudan dunia ini, Elder Robert. Penting sekali, karena kita tidak salah untuk memberitahukan kepada generasi baru Kristen. Dan fakta yang tepat atau fakta yang benar ini adalah penting untuk mereka ketahui. Nah, di awal ini saya ingin memberitahukan atau membicarakan tentang pandangan seorang penyair dari Poland. Okay. Beliau mengatakan di dalam penulisan syairnya atau khayalannya, dia mengatakan bahwa arnab dan tupai itu boleh berkata-kata. Dan binatang ini banyak persamaan yang mereka miliki. Tetapi di akhir daripada penulisan beliau, dia katakan seperti ini, pikirkan hal ini dengan gementar. Dia juga merasa takut jika sekiranya apa yang dia katakan itu mungkin tiada pembuktian yang jelas tentang hayalannya binatang boleh berbicara. Kemudian ada banyak orang-orang yang berpendidikan, hampir 2000 tahun mereka menyatakan bahwa
dunia kita ini statik atau dunia kita ini tidak bergerak. Nah, itu adalah tanggapan mereka. Dan juga ada di antara teori atau bijak pandai yang mengatakan bahwa kewujudan manusia ini secara evolusi. Dan kalau tidak silap saya itu teori yang dipelopori oleh Darwin. Darwin. Ya, terima kasih Elder Robert. Iya. Jadi kita dapati bahwa ada pemahaman-pemahaman tertentu, mereka yang pintar, mereka yang mungkin telah melalui banyak kajian, mereka ada tanggapan sendiri tentang kewujudan dunia ini. Malahan kalau Darwin dia katakan, manusia itu wujud secara evolusi. Bermula daripada ikan dan makan masa yang begitu lama, berubah-berubah sehingga menjadi kera dan akhirnya menjadi manusia. Apakah benar begitu? Nah, sepanjang pembelajaran kita akan pelajari. Elder Robert, apakah ada pandangan orang-orang bijak pintar yang lain tentang alam semesta kita ini? Ya, mungkin Elder Robert boleh sambung sedikit atau tambah tentang, mungkin ada pandangan orang lain ya tentang kewujudan alam semesta kita ini. Silakan. Terima kasih Elder Ronald, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Tapi sebelum saya pergi jauh lagi, saya ingin membaca sedikit ayat hafalan kita pada hari ini. Oh ya, oke. Yang terdapat di dalam Amsal pasal 15 ayat 3 mengatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi berarti di sini saudara sekalian, mata Tuhan itu berada di segala sudut, mengawasi atau melihat orang yang baik ataupun orang yang jahat. Jadi maksudnya tiada yang terkecuali itu, Ya, ada di mana-mana saja. Ya. Ya. Dan untuk menjawab persoalan yang sebenarnya tadi Elda katakan tadi, mengenai dengan beberapa pandangan, terutama sekali ahli fikir ataupun orang yang terpelajar berkaitan dengan bagaimana kewujudan ataupun kejadian dunia. Dan di dalam hal ini ada dua pandangan yang mengatakan atau memberi pandangan bagaimana dunia ini diwujudkan ataupun terbentuk. Nah, saya sangat tertarik dengan kata-kata pandangan yang pertama mengatakan bahwa tidak ada orang atau sesiapa yang mencipta. Perhatikan yang ini. Mengatakan bahwa tidak ada orang atau sesiapa yang mencipta. Ini pandangan yang pertama. Kemudian dia kata lagi yang seterusnya, tidak ada yang membentuk. Dan dunia wujud secara sendirinya atau wujud secara semula jadi. Tidak ada Tuhan, tidak ada dewa-dewa, tidak ada ilahi, tetapi realitinya hanya kebendaan dan wujud semata-mata dengan murni dan semula jadi. Perhatikan ini saudara, tidak ada pencipta, tidak ada yang membentuk, wujud secara semula jadi dan murni. Itu adalah pandangan orang yang pertama. Kemudian kita lihat terusnya berkaitan dengan bagaimana kejadian atau terbentuknya dunia ini melalui sudut pandang kumpulan yang kedua yang mengatakan bahwa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya dicipta dan dicipta oleh makhluk ilahi atau makhluk asing ada. Saya tekankan di sini. Makhluk asing ada dan menjaganya. Kemudian dia mengatakan sekali lagi bahwa kami dicipta dengan tujuan dan hidup untuk bersama dengan ilahi selama-lamanya. Nah, kalau kita lihat kedua-dua pendapat ini, yang satu mengatakan bahwa kejadian dunia wujud secara semula jadi, tidak ada pencipta, tidak ada yang membentuk, dan hanya kebendaan. Kemudian pandangan yang kedua mengatakan bahwa ada makhluk asing yang menjaga dan mempunyai tujuan. Berarti di dalam hal ini kedua-duanya sangat berbeda sekali. Tetapi mari kita lihat
dari sudut pandang mengenai dengan Alkitab. Apakah pandangan yang pertama ini dan kedua ini adalah betul ataupun sebagainya. Baik, di dalam pandangan Alkitab dan juga pendidikan Kristen menjelaskan bahwa Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu ada. Kemudian bukan saja wujudnya Tuhan, tetapi kepribadian Tuhan itu ada. Jadi maksudnya Tuhan itu ada, siapa Tuhan itu ada, dan kepribadian itu ada, dan dia atau Tuhan itu berinteraksi dengan ciptaannya. Dan Tuhan inilah yang berkuasa, yang maha mengetahui, dan sungguh-sungguh mulia. Dia juga menjaga kita dan segala yang ada di muka bumi. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat pandangan yang pertama dan kedua itu, pandangan yang kedua, kelompok yang kedua, dia hampir mirip dengan pandangan Alkitab. Tetapi dia tidak meletakkan siapa makhluk asing itu. Tetapi Alkitab ataupun pandangan Alkitab dan pendidikan Kristen sangat-sangat jelas mengatakan bahwa kejadian dunia ini, kewujudan dunia ini adalah pencipta, yaitu Tuhan sendiri, yang mana bukan saja ada Tuhan tetapi ada kepribadian. Jadi saudara sekalian, tidak ada lagi persoalan yang siapa membentuk dan sebagainya. Tetapi di dalam Alkitab sangat jelas bahwa kejadian dunia itu adalah Tuhan yang mencipta. Terima kasih, Adir. Artinya kalau kita dengar penjelasan dari Elder Robert tadi, salahlah pendapat profesor di University Oxford itu yang mengatakan bahwa kita ini dicipta, kita ini tidak real sebenarnya, kita hanya adalah diciptaan digital, dia kata. Iya, betul. Oleh suatu makhluk asing dengan kuasa kemahiran komputer yang jauh lebih advance dari kita. Ada saja pendapat-pendapat manusia yang macam sedikit lucu, tetapi mungkin mereka juga ada fakta-faktanya untuk menyokong pendapat mereka itu kan. Iya. Ya, ya terima kasih Elder Robert, ada sedikit tambahan. Dan itulah pendapat-pendapat, ada yang mengatakan bahwa dunia ini wujud secara sendiri saja, kan? Dan ada juga yang mengatakan ada ciptaan, tapi tidak menyebut tentang Allah atau Tuhan. Tapi pandangan Alkitab tadi itu sudah jelas menyatakan bahwa ada pencipta, penciptanya ialah Tuhan. Ada seorang pemikir daripada Jerman, Wilhelm Leibniz, saya tidak pasti itu sebutan betul atau tidak, tapi dia mengatakan begini, mengapakah ada sesuatu dan bukannya tiada apa-apa? Mungkin Elder Robert boleh memberi sedikit respon tentang kata-kata penulis ataupun pemikir daripada Jerman ini. Ya, silakan Elder Robert. Terima kasih Elda. Sahabat-sahabat panel, saya mengambil masa berjam-jam untuk memikirkan hal ini. Akhirnya saya mendapat satu ide bagaimana untuk menjelaskan kata-kata ini. Nah, kalau kita lihat Gottfried Wilhelm Leibniz ini, dia adalah seorang pemikir dan dia berada di zaman yang barangkali sudah di tahun-tahun ada manusia sudah berkembang ya. Dan dia punya cara berpikir itu adalah ini, dunia sudah ada, manusia ada, alam sekeliling sudah ada. Lalu dia bertanya-tanya, kan dia mau tahu. Jadi dunia sudah ada. Jadi kalau begitu pertanyaannya tidak boleh lari daripada mengapa ada sesuatu. Karena kan dunia ini wujud begitu, memang ada sesuatu. Dan kita tidak boleh katakan tiada apa-apa di sini. Karena memang sudah wujud. Jadi untuk mau mengetahui bagaimana sebuah dunia wujud, jadi dia kan seorang pemikir yang tajam, dia kata ini mesti ada sesuatu ini. Tetapi kalau kita rujuk hal soalan saudara kita Wilhelm ini,
Leibniz nih, kalau kita rujuk kepada etisma, kalau kita rujuk kepada neutralisme dan sebagainya, mereka tidak akan dapat memberikan jawaban, malah jauh dari menjawab. Tetapi kalau kita rujuk kepada Alkitab, oh jawabannya begitu tuntas. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat seperti Kejadian pasal 1 ayat 1, kan? Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi, kan? Itu kan sudah ada jawabannya. Allah mencipta langit dan bumi. Kemudian ditambah lagi di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 4. Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 4 dia katakan firman itu sama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia menjelma menjadi manusia. Kemudian di dalam hukum 10, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sambungannya apa? Karena Allah lah yang mencipta langit dan bumi. Kemudian di dalam Wahyu dia bagi amaran. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7 dia katakan sembahlah Allah yang mencipta langit dan bumi. Artinya yang mencipta itu adalah Allah. Nah, dan Ayub juga mengatakan, tanya kepada langit, tanya kepada apa yang ada di dunia ini dan kamu akan tahu jawabannya bahwa yang menciptanya adalah Allah. Jadi ada orang bertanya, jadi kalau begitu siapa Allah itu? Malah orang Israel bertanya kepada Musa. Musa katakan begini dalam Keluaran pasal 3 ayat 13 dan 14 katakan, kalau ada orang bertanya siapa Allah itu yang membawa orang Israel keluar dari perhambaan di Mesir menuju ke tanah Kanaan, Musa beri pesan kepada Yosua dan kepada bangsa Israel, pemimpin-pemimpin. Dia kata, yang memimpin kita itu adalah aku adalah aku, atau I am who I am dalam bahasa Inggris. Dan itu merujuk kepada Allah. Jadi jelaslah di sini bahwa kalau kita mau menjawab kewujudan dunia ini dengan cara memakai persoalan dari pemikir Jerman ini, tentu kita akan dapat jawabannya dengan mudah. Sungguh pun tidaklah sampai begitu detail kita dapat mengetahui siapa Allah itu karena keberdosaan kita, tetapi sudah ada jawaban yang tuntas bahwa kewujudan dunia ini bukan secara kebetulan. Ya, Elder Robert, saya melihat pengajaran atau doktrin penciptaan ini sangat penting sekali kita ketahui ya. Ya, betul. Sebab kalau kita melihat di dalam penulisan Alkitab ini sendiri, Iya. perkara-perkara penting yang lain seperti penebusan, kebangkitan, salib, dan kedatangan Yesus yang kedua kali, Elder Robert ya, ini yang kita tunggu-tunggu ini, itu sangat penting. Tetapi tidak diawali dengan hal-hal seperti ini, tetapi seperti yang Elder Robert katakan tadi dalam Kejadian 1 ayat 1, dia diawali dengan penciptaan. Iya, penciptaan. Ya, dan ditambah pula Tuhan yang mencipta itu adalah Tuhan yang kita sembah. Iya, betul. Itu poin penting yang saya dapati di situ dari segi pentingnya kita mengerti dan mengetahui tentang penciptaan ini. Jadi mungkinkah ada pandangan lebih mendalam Alkitab ya, Elder Robert, lebih dalam lagi tentang dunia kita ini atau tentang alam semesta kita ini? Mungkin ada Robert boleh sambung sedikit. Iya, terima kasih. Baik, kalau kita melihat pandangan beberapa ahli pendidik yang sebelum ini ataupun mereka yang terpelajar, seorang profesor, tetapi mempunyai pandangan yang saya lihat dia sangat jauh beza dengan pandangan Alkitab. Tetapi sebenarnya di dalam Alkitab dia menjawab kepada persoalan-persoalan yang begitu jelas sekali. Dan kalau kita lihat di dalam satu apa yang dinyatakan oleh Ellen G. White berkaitan dengan fenomena pelangi, yang mana mengikut sudut pandang dunia yang mengatakan bahwa pelangi itu adalah satu fenomena alam yang terjadi
apabila berlakunya pembiasan air dan sebagainya. Tetapi di dalam Alkitab, selain daripada fenomena alam itu berlaku, dia sangat jelas bahwa pelangi yang terjadi pada satu ketika dahulu, ketika Nabi Nuh, yaitu dunia dimusnahkan oleh banjir, dan selepas itu Tuhan memberikan satu perjanjian melalui pelangi yang dibentangkan ataupun satu gerbang yang begitu indah yang mengatakan bahwa dunia ini tidak lagi dimusnahkan oleh air bah, dan sebagai tandanya itu adalah pelangi. Jadi saudara sekalian, dengan jelas sekali di sini bahwa di dalam pendidikan ataupun di dalam dunia sekolah hanya menitikberatkan bahwa itu adalah pelangi, itu adalah sebagai satu fenomena alam. Tetapi di dalam Alkitab sekali lagi menjelaskan bahwa selain daripada fenomena alam itu, Alkitab juga merujuk sebagai satu perjanjian. Tanda perjanjian ya. Tanda perjanjian Robert, antara manusia dengan Tuhan. jadi itu bermakna kalau kita melihat fenomena itu, untuk ahli-ahli sains mereka mengatakan itu kombinasi cahaya dan biasan cahaya. ya biasan cahaya pada dengan titisan air, kan? titisan air kan. Iya, betul. Tetapi untuk kita orang-orang Kristen, tentu kita tahu bahwa pelangi cantik itu adalah satu tanda perjanjian Tuhan dengan Nuh dahulu ya, Elder Robin. Iya. Ketika mereka sudah mendarat dan hampir semuanya sudah kering, ada pelangi dan Tuhan katakan, sebagai tandaku, aku tidak akan membinasakan dunia ini lagi dengan menggunakan air bah. Apa betul begitu, Elder Robert? Iya, betul. Ya, memang itulah janji Tuhan. Memang ya sekarang masih ada banjir, masih ada kemusnahan, tetapi untuk kemusnahan total dunia ini Secara tidak pernah, keseluruhannya, ya, tidak akan mungkin begitu. tidak akan mungkin dilakukan melalui banjir itu. Saya ingin menambah sedikit. Mungkin orang-orang yang lebih cenderung kepada sains mengatakan, tengok saya sembur air di tengah panas matahari, kan keluar Ya, dan boleh nampak kan? keluar pelangi itu. Jadi ini, kalau inilah janji Tuhan, saya pun boleh buat barangkali begitu kan. Tetapi Iya. secara tuntasnya mereka harus pikir bahwa kejadian biasan cahaya pada titisan air itu tidak akan berlaku kalau Tuhan yang mulakan formulanya. Ya, betul, betul. Saya berpendapat bahwa pendidikan ataupun apa yang tercatat di dalam Alkitab itu sebenarnya adalah merupakan sebagai sesuatu penapis. Yang dikatakan di sini bahwa penapis kepada beberapa teori manusia. Yang bila manusia mengatakan, contohnya tadi kewujudan dunia ini hanya secara semula jadi. Tetapi Alkitab begitu jelas sekali mengatakan bahwa ada penciptanya. Ini maksudnya Alkitab itu merupakan salah satu daripada penapis kepada teori manusia yang sangat-sangat bertentangan atau jauh. Kalau kita tidak berpandukan kepada Alkitab, pastinya ada banyak teori-teori yang antara pemikir ini dengan pemikir ini juga ada percanggahannya, Elder Robin. Betul. Ya. Dan tetapi kalau kita merujuk kepada Alkitab, pastinya Alkitab ada satu fakta sahaja, yaitu dunia ini diciptakan oleh Tuhan pencipta, dan itulah Tuhan yang kita sembah. Kan? Penting doktrin penciptaan ini. Dan saya pasti di dalam pembelajaran kita ini ada lagi doktrin Kristen yang lebih menarik ya, Elder Robert. Iya. Iya, dan saya pikir mungkin Elder Robert boleh kongsi sedikit. Tadi kita sudah mempelajari dan membahas tentang satu pengajaran Alkitab atau doktrin Alkitab tentang penciptaan. Dan itu kita sudah ketahui. Terus saya katakan, saya pikir ada doktrin lain yang mungkin lebih menarik daripada penciptaan ini, dan saya bagi ruangan kepada Elder Robert untuk mungkin membahaskan sedikit daripada ini. Iya, Elder Ronald, saya pikir kita sudah membahas tentang penciptaan, tetapi selanjutnya ada perkara penting yang kita kena tekankan juga dalam pembelajaran sekolah sahabat kita ini, yaitu tentang
kaitan penciptaan dengan penebusan. Sih satu perkara yang harus kita ketahui. Oke, ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang kita boleh baca sebagai rujukan. Saya kembali kepada Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga 14. Panjang ayat ini. Ia menceritakan tentang Yesus. Pada mulanya, ya, Alkitab menjelaskan di sini bahwa Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu menjelma menjadi manusia, hidup di antara kita, dan Dialah yang telah menyelamatkan kita daripada segala dosa kita. Bagaimana dengan cara matinya Dia di atas kayu salib, dan sesudah itu itulah yang Dia telah lakukan sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia supaya barang siapa yang berserah kepada Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, daripada aspek ini kita dapat lihat bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pencipta yang mencipta dunia ini. Dan suatu ketika dunia ini jatuh dalam dosa, Dia menjelma menjadi manusia. Nah, satu fenomena yang luar biasa di sini yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia yang tidak percaya kepada Tuhan adalah Yesus lahir secara miracle, bukan dari keinginan daging manusia, tetapi Dia lahir dari seorang perawan dan Dia melaksanakan tugasnya sebagai manusia. Dan sebab itu di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7 mengatakan, takutlah akan Tuhan dan muliakan Dia, sebab telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah mencipta langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Tadi kita mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang mencipta, yang telah menjelma menjadi manusia, dan sekarang Alkitab mengatakan, Tuhan berbicara melalui Alkitab bahwa kita harus menyembah Tuhan yang mencipta itu. Apa keuntungannya? Karena manusia ini yang sudah jatuh dalam keberdosaan yang banyak sekali, banyak persoalannya yang tidak puas-puas ini, hanya akan menjadi sempurna apabila sudah diselamatkan oleh Tuhan dan balik kepada kemuliaan seperti asalnya. Saya melihat pelajaran kita ini begitu, sangat penting untuk kita kaitkan pencipta dengan penebusan. Dan ini hanya akan dapat diterima bagi orang yang menerima bahwa pencipta itu adalah Tuhan. Iya, begitu saya melihat. Iya, terima kasih Elder Robert. Jadi kita di dalam pembelajaran kita ini mulai daripada penciptaan kita sudah jelas, kemudian akhirnya kita dapati bahwa ada satu doktrin yang sangat penting yang harus kita ketahui, yaitu doktrin penebusan. Dan tiada orang lain yang menebusnya, ialah Tuhan yang mencipta itu sendiri, ya Elder Robert. Ya, jadi itulah antara perkaitan yang harus kita pahami, ya harus kita ketahui. Dan saya pikir ini orang-orang Kristen harus mengetahui dengan jelas ini soal penciptaan dan soal penebusan. Ada hubung kait di dalam pembelajaran kita. Beberapa tahun yang lalu negara Prancis mereka berbincang-bincang untuk rasanya tentang hukuman mati di negara mereka ini, ya. Iya. Mereka berbincang ini. Iya, kita membaca itu. Iya. Dan mereka memanggil seorang ahli falsafah mereka. Dan sebelum mereka mengambil keputusan, ahli falsafah itu menyatakan bahwa hukuman mati itu harus dimansuhkan, dan bukan itu saja, tetapi banduan-banduan yang ada dibebaskan. Di penjara juga dibebaskan. Tidak ada sistem pemenjaraan lagi. Tidak ada sistem pemenjaraan. Ya, sebab beliau berpendapat bahwa hukum moral yang disediakan itu hanya mengikat atau mengawal manusia, terutama bagi mereka yang berkuasa. Tetapi dalam Elder Robert, seingat saya dia kata pemenjaraan itu hanyalah satu undang-undang yang dibangunkan oleh pemerintah hanya untuk mengawal saja. Iya, betul. Dan tetapi di dalam Alkitab juga kita dapati bahwa Tuhan juga ada hukum moral, ya. Betul. Tuhan juga ada hukum moral. Sahabat yang lepas,
Elder Robert, kita telah mempelajari tentang 10 hukum Tuhan ataupun hukum Taurat itu kan. Tapi orientasi Tuhan tentang hukum ini, dia mau supaya kita lakukan hukum itu secara kasih. Secara kasih. Itu bedanya dengan mungkin hukum moral ataupun undang-undang dunia. Hukum moral Tuhan, dia mau kita menunjukkan kasih melalui penurutan akan hukum itu. Iya. Dan kalau kita tengok dalam perjanjian baru, siapa yang sudah pernah ingat kita yang Tuhan pernah bertanya sehingga 3 kali itu? Petrus. Petrus di tepi Danau Galilea. Iya. Tidak silap saya. Sehingga 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Petrus katakan iya. Jadi itu merupakan satu pernyataan Tuhan tentang tindakan kita menuruti hukum, bukan sekadar untuk kita ikut karena kita takut, tetapi kita ikut hukum Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Itu jauh sekali bezanya itu. Dan kita dapati bahwa hukum ini tidak boleh dipisahkan dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Bagaimana itu, Elder Robert? Mungkin boleh sedikit tambah begitu tentang hukum dan mungkin sedikit tentang iman kita kepada Yesus ini. Ya, terima kasih. Kalau kita melihat daripada permulaan sampai kepada penghujung kita ini, kita melihat bahwa asasnya itu adalah asasnya itu adalah semua di dalam Alkitab. Dan kalau kita melihat hukum ini, kalau secara rasionalnya, hukum dan undang-undang di dunia ini pun saya ingat berdasarkan kepada hukum Tuhan juga. Asasnya ya, Asasnya itu. Iya, asasnya. Dan ini sangat menyempurnakan sikap manusia itu sendiri. Jadi saya percaya bahwa Alkitab adalah asas di dalam pendidikan dan juga boleh menguatkan iman kita. Iya. Dan kita dapati dalam Alkitab bahwa hukum Tuhan itu adalah karakter Tuhan, pernyataan sikap Tuhan, ya, ataupun tabiat Tuhan itu sendiri kan. Dan pastinya kalau di dalam penyelamatan, kedua perkara ini, hukum dan iman kita kepada Yesus tak boleh dipisahkan. Bagaimana itu, Elder? Mungkin boleh sambung sedikit. Oke, kalau saya boleh ambil the great controversy atau pergolakan di ambang pintu muka surat 63. Ellen G. White memberikan komen bahwa hukum itu bersifat kekekalan. Maksudnya sama ada kita di dunia atau sampai di surga nanti, hukum itu pasti ada. Tetapi dalam konsep yang berbeza daripada yang dibincangkan oleh dunia, karena hukum yang ada itu adalah satu pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Nah, jadi maksudnya hukum itu tidak memaksakan untuk menghormati Tuhan, tapi hukum itu adalah kasih. Itu sendiri. Nah, kalau saya boleh tambah sedikit lagi. Silakan, Elder. Waktu Yesus datang ke dunia, dia menjanjikan pelepasan kepada manusia daripada segala dosa, betul ya? Tapi saya tidak pernah membaca dari Alkitab ini mana-mana penjara yang Yesus suruh tutup dan bebaskan semua orang jahat itu. Ya kan? Iya. Jadi apa poinnya di sini saya mau katakan adalah bahwa hukum yang ada di dunia ini memang hukum moralnya memang berasaskan kepada hukum Tuhan. Tetapi pelaksanaan hukum manusia itu jauh dengan pelaksanaan hukum Tuhan. Sebab hukum Tuhan itu sifatnya adalah untuk menyelamatkan. Tetapi hukum yang seperti Nazi membunuh secara beramai-ramai orang Yahudi, itu satu hukum yang dicipta semata-mata untuk menghapuskan orang, ya. Dan tapi dikatakan tidak bersifat bahwa kasih. Seolah mereka tidak rasa bersalah ya. Langsung tidak berasa. Berjuta orang dalam peristiwa Holocaust itu mati. Betul. Dan mereka melihat itu orang Yahudi itu tidak jauh beda dengan binatang seperti anjing dan sebagainya. Itu undang-undang manusia yang mereka pikir sudah sampai tahap manusia itu tidak bernilai ya. Langsung tidak berharga begitu.
kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran sekolah sahabat kita pada kali ini. Secara kesimpulannya, kita dapati bahwa apapun pendapat seorang ahli falsafah, apapun pendapat profesor, dari manapun, jika sekiranya itu bercanggah dengan pendapat Alkitab tentang kewujudan dunia kita, sebagai seorang Kristen itu harus kita tolak. Itu pertama ya, itu pertama. Yang keduanya ialah seelok manapun falsafah, semirip macam manapun tulisan Alkitab, apabila mereka menyatakan bahwa dunia ini wujud dengan sendirinya, itu juga harus ditolak. Iya. Karena di dalam Alkitab cukup jelas sekali seperti yang dikatakan oleh Elder Robert, Tuhan atau Allah adalah pencipta dunia dan isinya. Kemudian yang seterusnya, pada pelajaran kali ini juga menyatakan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan pencipta yang kita sembah. Ada banyak Tuhan yang mungkin disembah, kan? Tuhan ini, tetapi dalam pembelajaran kita jelas sekali bahwa kita hanya menyembah Tuhan pencipta itu saja. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan, terima kasih kepada Elder Robert yang sudah membantu kita untuk memberikan pandangan-pandangan yang bernas. Begitu juga dengan Elder Robert yang banyak merujuk kepada beberapa tulisan lain, menjadi input untuk kita mudah memaham pembelajaran kita pada kali ini. Dan untuk menutup pembelajaran sekolah sahabat kita, saya persilakan Elder Robert untuk membawa kita di dalam doa. Silakan Elder Robert. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah pun mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami. Dan intipati-intipati penting telah pun kami perolehi melalui pembelajaran ini. Bapa tolong tanamkan semua intipati pelajaran sekolah sahabat kali ini supaya menjadi panduan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sementara kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Sehingga kami dapat menetapkan iman dan kepercayaan kami terhadap penciptaan dan penyembahan kami setulusnya hanya kepada Tuhan pencipta. Supaya kami dapat mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkati yang mendengar dan menyaksikan siaran ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Kepadamu kami berserah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tingkan Media mengucapkan berbanyak terima kasih kepada saudara dan saudari yang mengikuti siaran ini, tidak kira di rumah atau di mana saja berada. Syukur karena setiap kali kita membuat siaran ini, kita sangat dibantu oleh Pendeta Helmi dan juga Elder Neldi yang bertugas sebagai juru teknik kita. Terima kasih kepada semua, sehingga kita berjumpa kembali. Tuhan memberkati. Amin.